Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah perjamuan terakhir. Saudara, makan bersama anggota keluarga merupakan sebuah tradisi dalam kehidupan setiap umat manusia. Semua keluarga ingin makan bersama-sama. Seringkali dalam perayaan-perayaan tertentu. Makan bersama menjadi momen untuk memperingati sebuah peristiwa penting. Salah satunya adalah perpisahan. Sebelum berpisah, biasanya kita akan berkumpul bersama dengan orang yang kita kasihi. Tentu saja, acara utama pertemuan itu bukan untuk makan semata-mata. Melainkan ada sesuatu yang harus dibicarakan kepada orang yang akan pergi jauh. Kesempatan itu biasanya kita pakai untuk berbicara dari hati ke hati. Lalu kita mencurahkan isi hati kita yang berisikan pesan yang baik untuk dilakukan. Amin. Yesus melakukan makan bersama dengan para murid-muridnya. Yesus mengambil momen ini untuk mengingatkan para murid dengan mencurahkan isi hatinya. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa makan Paskah terakhir itu tidak menjadi makan Paskah terakhir sebagai acara perpisahan. Dan memberikan pengajaran yang penting. Yesus berpesan agar perjamuan Paskah terus dilakukan untuk memperingati penderitaannya. Di Lukas 22:19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur adalah darahnya yang tertumpah bagi isi dunia. Saudara, perkataan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku memberikan pengertian kepada umat Tuhan bahwa melakukan bagaimana pelayanan yang dilakukan Yesus semasa hidupnya. Dengan mengingat semua itu, seharusnya kita tetap hidup dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan yang beriman kepada Yesus Kristus dengan terus mengingat pengorbanan dan karya keselamatannya di setiap aspek kehidupan kita. Dan kita tetap setia kepadanya selama menantikan kedatangannya kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Boleh katakan amin? Ayo, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Perjamuan terakhir bukan hanya sebuah momen makan bersama Yesus dengan para murid-muridnya. Ada 3 hal penting dan ini adalah sebuah pernyataan kasih, lalu peneguhan perjanjian baru, dan panggilan untuk hidup dalam pengorbanan dan kasih yang sama. Saat kita merenungkannya, mari kita melihat 3 hal penting dalam perjamuan ini yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama adalah perjamuan kasih. Lukas 22:15-16 katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa ia sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan murid-muridnya sebelum penderitaannya. Jadi saudara, ini menunjukkan betapa dalam kasihnya Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan kepada Yudas yang akan mengkhianatinya. Nah, dalam kehidupan kita, bagaimana kita aplikasikan? Tuhan juga rindu bersekutu dengan kita hari-hari Bapak Ibu. Bahkan di saat kita lemah, kita tidak layak. Dia tetap mengundang kita ke mejanya. Katakan amin. Nah, yang kedua, perjanjian baru dalam darah Kristus. Di Lukas 22:20 dikatakan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, cawan itu adalah lambang dari perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Ini menandai penggenapan nubuat dan awal dari anugerah keselamatan yang tidak berdasarkan hukum Taurat lagi, tapi berdasarkan hukum kasih karunia. Aplikasi dalam kehidupan kita bagaimana? Kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat. Jadi kita hidup tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Tetapi kita hidup dalam pengampunan, anugerah, dan kasih karunia Allah. Pertanyaannya muncul, apakah saudara kita sungguh-sungguh hidup menghargai darah Kristus yang sudah tertumpah di Kalvari, yang terus mengalir memenuhi kehidupan kita sehari-hari? Jawab sendiri. Dan yang ketiga, panggilan untuk mengingat dan meneladani. Di Lukas 22:19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya. Lalu dia memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan hanya tentang mengingat pengorbanannya,
tapi juga hidup seperti Dia, seperti Yesus, melayani, mengampuni, dan mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Bapak Ibu semua, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Pertanyaannya muncul, apakah kita sudah menjadi roti yang dipecahkan bagi sesama? Maukah kita berkorban bagi sesama? Maukah kita memberi buat sesama? Lalu kemudian apakah kita hidup mengingat akan Kristus setiap hari? Apakah kita mengingatkan orang lain juga kepada Kristus setiap waktu? Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi Yesuslah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita semua. Baik Bapak Ibu semua, perjamuan terakhir bukanlah akhir daripada sebuah cerita, tapi awal daripada keselamatan bagi semua orang. Saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita datang dengan hati yang penuh syukur. Dan kita hidup dalam kasih seperti Kristus yang telah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Perjamuan terakhir merupakan peristiwa yang penting dan menjadi titik balik dalam rencana Allah bagi dunia. Dengan membandingkan penyaliban Yesus dengan perjamuan Paskah, kita dapat melihat bagaimana kematian Kristus bersifat menyelamatkan. Sebagaimana telah dibayangkan oleh korban pertama Paskah dalam perjanjian lama, kematian Kristus juga menebus dosa umatnya. Darahnya menyelamatkan kita dari kematian dan membebaskan kita dari perbudakan. So pada zaman ini, perjamuan kudus adalah waktu bagi umat Tuhan yang percaya, yang merenungkan pengorbanan sempurna Kristus dan mengingat bahwa melalui iman kita di dalam Yesus, kita akan bersama-sama dengan Dia, kita diselamatkan oleh Dia sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar tentang perjamuan terakhir. Bapa, kami berdoa ada rencana Allah yang terlalu besar buat setiap kami umat manusia. Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami rindu untuk mengenang, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tugas kami adalah bukan hanya kami yang diselamatkan. Kami mau beritakan Injil, kami mau bawa lebih banyak orang datang kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati banyak orang. Buat Bapak Ibu yang menyaksikan daripada khotbah minggu ini, diberkatilah kehidupanmu. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hiduplah untuk sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.